Tarik napas dalam-dalam, kawan-kawan ruang kisah, karena malam ini kita akan menyelam ke dalam kisah yang tidak hanya membuat bulu kuduk berdiri, tapi juga membuat logika kita runtuh satu demi satu. Di sebuah desa kecil bernama Kembang Kopi, yang selama ini dikenal damai, tersembunyi sebuah rahasia kelam yang nyaris tak seorang pun berani bicarakan. Rahasia itu dikenal dengan nama yang mencekam, tragedi semalam suntuk. Bayangkan, hanya dalam satu malam yang diselimuti kabut pekat dan keheningan ganjil, nyaris seluruh wanita di desa itu, baik yang sudah menikah, janda, maupun gadis perawan, mengalami sesuatu yang mustahil dipercaya. Mereka mendapati diri mereka hamil. Ya, hamil secara tiba-tiba tanpa sebab yang bisa diterangkan akal. Perut-perut membuncit tanpa proses, mual menyerang tanpa henti, dan lebih mengerikan lagi, banyak di antara mereka yang bahkan belum pernah mengenal sentuhan seorang pria. Mungkin kalian berpikir ini hanyalah mitos atau dongeng yang direkayasa untuk menakut-nakuti. Tapi dengarkan baik-baik. Kisah ini bukan sekedar cerita yang dihembuskan angin malam. Ada saksi hidup, ada jejak nyata, dan ada luka batin yang ditinggalkan. Kami berhasil menemui salah satu penyintas tragedi itu. Seorang wanita yang kini harus hidup dengan tubuh yang berubah, perut yang membuncit, dan rahasia kelam yang terus menghantuinya setiap malam. Ia bercerita dengan mata berkaca-kaca, dengan suara bergetar seakan setiap kata yang keluar mengorek kembali luka lama. Dan yang paling menakutkan adalah rahasia itu bukan hanya tentang kehamilan misterius. Ada sesuatu yang lebih besar, lebih menyeramkan, dan lebih dekat dengan dunia kita daripada yang pernah kita bayangkan. Maka bersiaplah kawan-kawan ruang kisah, cerita yang akan kalian dengar malam ini akan membuat kalian mempertanyakan, apakah kita benar-benar hidup sendirian di dunia ini? Atau ada sesuatu yang selama ini mengintai, menunggu waktu untuk menyentuh kita, merampas bagian paling suci dari hidup kita? Jangan berkedip, jangan tinggalkan kursi kalian. Karena di akhir cerita ini, kalian mungkin tak akan pernah memandang malam dengan cara yang sama lagi. Malam itu, Kembang Kopi tidak tampak seperti biasanya. Biasanya, setelah matahari tenggelam, desa kecil ini akan dipenuhi suara tawa anak-anak, aroma jagung bakar dari tungku, dan cahaya lampu minyak yang berpendar dari setiap rumah. Namun, malam itu berbeda. Langit cerah, bintang bertaburan, tapi kabut pekat berwarna abu-abu turun begitu saja, menelan seluruh desa. Aneh, karena kabut itu tidak terasa lembab, melainkan dingin menusuk tulang, seperti hawa dari sesuatu yang bukan berasal dari bumi. Mbak Lastri, seorang janda muda yang tinggal seorang diri, mengaku masih ingat jelas setiap detailnya. Ia baru saja selesai menutup jendela ketika hidungnya mencium aroma yang aneh. Perpaduan melati layu bercampur bau busuk seperti bangkai. Ia sempat berpikir ada binatang mati di dekat rumahnya. Namun semakin lama, aroma itu makin menusuk, membuat kepalanya pening. Dan saat itulah, dari arah hutan larangan yang letaknya di ujung desa, terdengar suara gamelan. Bukan suara gamelan biasa, melainkan suara yang mendayu, pelan, seolah dimainkan di dasar sumur yang dalam. Tidak ada penabuh, tidak ada pesta, tapi suara itu bergema, merasuk ke dada setiap orang yang mendengarnya. Lastri mencoba memejamkan mata, memaksa dirinya tidur, berharap esok hari segalanya kembali normal. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Tubuhnya mendadak kaku, tak bisa bergerak. Lidahnya keluh, suaranya terkunci di tenggorokan. Dadanya terasa ditindih sesuatu yang besar dan berat. Ia mencoba menoleh, tapi yang dilihat hanyalah bayangan hitam sebesar pintu rumah yang menindih tubuhnya. Bayangan itu tidak memiliki wajah, hanya sepasang mata samar berkilat merah.
Ketakutannya mencapai puncak saat telinganya menangkap bisikan. Suara itu serak, bergema, seolah berasal dari dalam kepalanya sendiri. Kau akan mendapat keturunan yang diidamkan, anak yang akan melanjutkan darahmu. Lastri ingin menjerit, tapi tubuhnya terkunci. Ia hanya bisa merasakan hawa dingin merembes masuk, menindih jantungnya, seolah ada sesuatu yang dipaksakan masuk ke dalam rahimnya. Malam itu, Lastri tidak hanya merasa ditindih bayangan gaib. Ia merasa tubuhnya direnggut oleh sesuatu yang bukan manusia. Dan ia tahu, keesokan hari, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Pagi hari setelah malam aneh itu, suasana Kembang Kopi berubah total. Bukannya mendengar kokok ayam atau riuh tawa anak-anak yang berlarian. Yang terdengar justru suara muntah, jeritan, dan tangisan. Hampir semua wanita desa, dari yang sudah menikah, janda, sampai gadis perawan, bangun dengan keluhan yang sama. Mual hebat, kepala pening, dan tubuh yang lemas tak berdaya. Awalnya, orang-orang mengira mereka keracunan makanan. Mungkin ada lauk basi atau air sumur yang tercemar. Maka warga segera berbondong-bondong menuju rumah Bu Bidan, satu-satunya tenaga medis di desa itu. Namun, yang terjadi di rumah Bu Bidan membuat bulu kuduk berdiri. Satu persatu, wanita yang diperiksa justru menunjukkan tanda-tanda kehamilan. Ada yang denyut nadinya tak normal, ada yang perutnya terasa lebih keras dari biasanya. Bahkan, beberapa orang sudah mulai merasakan gejala mirip trimester awal. Bu Bidan pucat pasi. Tangannya gemetar ketika ia mendapati hasil pemeriksaan menunjukkan detak jantung janin. Padahal ia tahu betul, sebagian wanita yang ia periksa masih perawan, belum pernah sekalipun bersentuhan dengan pria. Desa pun mendadak geger. Dari 20 orang wanita yang diperiksa, semuanya dinyatakan positif hamil. Suasana berubah menjadi hiruk-pikuk. Suami-suami menatap istrinya dengan penuh curiga. Para orang tua menangis histeris melihat putrinya yang masih remaja sudah mengandung. Dan Lastri sendiri mendapati perutnya mendadak membesar tidak wajar. Padahal baru sebulan lalu ia masih menstruasi dengan teratur. Puncak kepanikan terjadi ketika salah seorang gadis muda berteriak histeris di depan rumah Bu Bidan. Ia bersumpah dengan air mata bercucuran bahwa ia belum pernah disentuh oleh lelaki manapun. Tangisannya bergema, membuat semua orang terdiam, saling berpandangan dengan wajah ketakutan. Jika bukan pria yang menghamili mereka, lalu siapa? Pertanyaan itu menjadi luka yang menancap di hati setiap warga. Hari itu, Kembang Kopi resmi berubah dari desa yang damai menjadi desa penuh rahasia, dikepung rasa curiga, panik, dan horor yang tak masuk akal. Semua orang tahu, ini bukan lagi soal medis. Ada sesuatu yang jauh lebih gelap sedang bermain di balik tragedi ini. Setelah pengumuman menggemparkan dari Bu Bidan, hari-hari di desa Kembang Kopi berubah jadi mimpi buruk. Namun, apa yang dialami Mbak Lastri jauh lebih mengerikan dari sekadar rasa mual atau perut yang mendadak membuncit. Ia mulai dihantui mimpi yang sama, berulang setiap malam, seperti film yang terus diputar tanpa henti. Dalam mimpinya, ia selalu berdiri di dekat sumur tua yang ada di tengah desa. Sumur yang sejak dulu dipercaya sebagai gerbang antara dunia manusia dan dunia gaib. Di sekelilingnya, kabut hitam menari. Dan dari balik kabut itu muncul sosok raksasa setinggi pohon kelapa. Tubuhnya hitam legam, rambut panjang terurai menutupi wajah, tapi dua mata merahnya menyala tajam menusuk jiwa. Sosok itu tidak berbicara dengan mulut, melainkan langsung ke dalam kepalanya, membuat Lastri keringat dingin setiap kali terbangun. Yang membuatnya semakin takut, setiap kali ia membuka mata, perutnya terasa panas seperti terbakar. Pernah suatu pagi, ia mendapati bekas goresan samar seperti cakar binatang di kulit perutnya. Ia mencoba menutupinya dengan kain. Tak berani bercerita pada siapapun. Namun setiap malam bekas itu muncul lagi. Semakin jelas, semakin nyata. Warga mulai menghubungkan kejadian ini dengan legenda tua tentang Joko Gondoruo, makhluk halus penjaga desa yang konon selalu meminta tumbal. Konon, jika desa ingin panen melimpah, harus ada darah perawan yang dikorbankan di dekat sumur tua.
Namun bertahun-tahun tradisi itu ditinggalkan. Dan kini, sebagian warga percaya sang penjaga murka menuntut balas dengan cara paling kejam, mengambil rahim para wanita sebagai wadah keturunannya. Lastri, dengan suara bergetar, berkata, "Aku yakin bayi di perutku bukan bayi manusia. Aku tidak pernah disentuh laki-laki, tapi sesuatu masuk ke dalam tubuhku. Setiap malam, aku merasa dia semakin kuat. Tendangannya bukan seperti bayi biasa. Rasanya dingin, tajam, seperti sesuatu yang asing. Kisahnya membuat bulu kuduk meremang. Jika benar, berarti bukan hanya Lastri, tapi seluruh wanita hamil di desa itu sedang mengandung anak dari sosok gaib yang tak pernah mereka lihat jelas. Dan pertanyaan paling menakutkan muncul. Apa yang sebenarnya sedang tumbuh di dalam rahim mereka? Sejak kabar itu tersebar, Kembang Kopi tak pernah lagi sama. Desa yang tadinya penuh dengan suara candaan anak-anak dan tawa ibu-ibu, kini berubah jadi lautan bisikan, tuduhan, dan ketakutan. Para suami menatap istrinya dengan curiga. Sebagian bahkan tega mengusir istri yang hamil mendadak. Mereka menuduh istrinya berselingkuh, meskipun hati kecil mereka tahu mustahil semuanya berbuat serong dalam waktu bersamaan. Gadis-gadis perawan yang tiba-tiba hamil menghadapi mimpi buruk yang lebih berat. Mereka dicaci, dikucilkan, bahkan ada yang dipukul keluarganya sendiri karena dianggap membawa aib. Ada seorang gadis belasan tahun yang hanya dalam 2 minggu, perutnya membuncit seperti usia 7 bulan. Ia menangis setiap malam, memohon kepada ibunya untuk percaya, namun sang ibu hanya bisa menutup wajah dengan kain, malu pada tetangga. Lastri sendiri merasakan teror ganda. Setiap hari ia harus menanggung cemooh warga, setiap malam ia harus menghadapi tendangan asing dari dalam rahimnya. Tendangan itu dingin, bukan hangat seperti bayi manusia. Kadang perutnya bergetar sendiri, seolah ada sesuatu yang berusaha keluar sebelum waktunya. Ia sering terbangun dengan keringat bercucuran, memeluk perutnya sambil berdoa agar Tuhan melindunginya. Desa terpecah menjadi 2 kubu. Sebagian percaya bahwa ini adalah ulah gaib, kutukan dari penjaga desa yang sudah lama tak diberi sesaji. Sebagian lain menolak percaya, menganggap ini hanyalah alasan untuk menutupi zina massal. Pertengkaran pecah di balai desa, suara-suara keras saling bertabrakan, dan ketegangan hampir berubah jadi kekerasan. Di tengah semua itu, Lastri berkata dengan mata berkaca-kaca, "Kami bukan pendosa, kami korban. Ada sesuatu yang mengambil tubuh kami, merampas rahim kami tanpa izin. Tapi siapa yang mau percaya? Dunia lebih mudah menyalahkan kami daripada menerima kenyataan bahwa ada kekuatan di luar sana yang jauh lebih besar dari kita." Hari-hari di Kembang Kopi berubah menjadi penjara tanpa dinding. Tak ada jalan keluar, tak ada yang bisa mereka percayai. Bahkan keluarga sendiri pun mulai meragukan mereka. Yang tersisa hanya rasa takut menunggu apa yang akan terjadi ketika waktu persalinan tiba. Waktu berjalan, tapi bukannya membawa jawaban, justru menambah ketakutan. Janin-janin itu tumbuh dengan kecepatan yang tak masuk akal. Dalam hitungan minggu, perut-perut para wanita di Kembang Kopi membesar seolah sudah mengandung berbulan-bulan. Tubuh mereka lelah, wajah pucat, namun yang paling menakutkan adalah rasa asing yang mereka rasakan dari dalam perut. Lastri suatu hari memberanikan diri memeriksakan kandungannya ke kota. Ia berharap mendapat kepastian medis. Namun, hasil USG yang ditunjukkan dokter membuat bulu kuduk berdiri. Gambar janin di rahimnya buram, tidak jelas seperti bayi normal. Ada bayangan samar menyerupai ekor, kadang terlihat seperti cakar kecil. Dokter sendiri terdiam, tak berani memberi penjelasan. "Bu, ini sepertinya ada kelainan, tapi saya sendiri tak pernah melihat yang seperti ini," katanya pelan. Lastri pulang dengan perasaan campur aduk. Bukan hanya dirinya, beberapa wanita lain juga melaporkan hal yang sama. Hasil USG mereka menunjukkan bentuk tak lazim. Bahkan, ada yang tampak seperti 2 pasang mata kecil memandang dari dalam layar. Desas-desus itu menyebar cepat,
menambah horor di desa. Warga kini tak hanya dihantui rasa malu, tapi juga rasa takut. Apa yang akan lahir dari rahim-rahim itu? Malam demi malam, kabut kembali turun, gamelan samar kembali terdengar, seakan mengingatkan bahwa waktu persalinan semakin dekat. Para ibu mulai bermimpi buruk yang sama. Bayi mereka lahir bukan sebagai manusia, melainkan sesuatu dengan wajah gelap, mata merah, dan tawa menyeramkan. Lastri duduk di beranda rumahnya, memegangi perutnya yang terus bergerak tak wajar. Ia menatap kosong ke arah sumur tua di kejauhan. Dengan suara lirih, ia berbisik, "Kami hanya menunggu waktu. Waktu di mana anak-anak ini lahir. Dan kami tak tahu apakah desa ini akan selamat setelah itu." Tragedi semalam suntuk pun tetap menjadi misteri yang tak pernah terpecahkan. Apakah ini ulah makhluk gaib? Apakah kutukan leluhur yang ditinggalkan? Atau justru sesuatu yang lebih gelap yang belum pernah dikenal manusia? Tidak ada yang tahu. Yang jelas, ketakutan itu masih hidup di kembang kopi, menunggu hari kelahiran tiba. Tragedi semalam suntuk bukan sekadar cerita tentang kabut, gamelan, dan mimpi buruk. Ini adalah kisah tentang tubuh-tubuh yang dirampas, tentang rahim-rahim yang dipaksa menerima sesuatu yang tak mereka minta, tentang wanita-wanita yang menjadi korban tapi justru disalahkan, tentang desa yang pecah karena rasa takut lebih kuat dari kasih sayang. Hingga kini, kembang kopi masih menyimpan rahasia itu. Para wanita yang hamil secara misterius sebagian menghilang dari catatan desa. Sebagian lain konon pindah diam-diam dengan bayi yang tak pernah diperlihatkan pada siapapun. Tidak ada catatan medis, tidak ada kesaksian yang benar-benar berani diungkap ke publik. Semua terkubur dalam-dalam di antara kabut dan bisikan gamelan yang kadang masih terdengar di malam-malam tertentu. Dan mungkin rahasia itu bukan hanya milik kembang kopi. Jika kabut bisa bergerak, jika gamelan bisa menembus batas desa, maka siapa yang bisa menjamin bahwa apa yang mereka alami tidak akan terjadi di tempat lain? Jika suatu malam kamu sedang berjalan pulang, lalu tiba-tiba kabut turun tanpa sebab, jangan pernah mencoba menantangnya. Jika dari kejauhan kamu mendengar suara gamelan samar yang tak jelas sumbernya, jangan pernah mencari arahnya. Dan jika kamu bermimpi tentang tawa bayi dari balik kabut, ingatlah kisah ini. Karena mungkin saja kamu sedang dipilih untuk menjadi bagian dari tragedi berikutnya. Tragedi semalam suntuk, misteri yang tak pernah benar-benar berakhir. Jika kamu ingin kami mengungkap lebih banyak kisah kelam seperti ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Apakah menurutmu tragedi ini ulah makhluk gaib, kutukan leluhur, atau ada rahasia lain yang lebih gelap? Karena siapa tahu, komentar darimu bisa jadi pintu untuk membuka misteri selanjutnya.